Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan praktikum IPA DSD mengenai Sifat cahaya. adapun anggotanya yang pertama ada Melta Anggraini, Fatma Dwi Indrani, Cynthia, Winda Maidasri, Arza Sartahati, Dela Mitriani. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, Lampu senter, busa derajat, kertas putih, Lilin, tabir kertas, dan celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar adalah peristiwa kembalinya cahaya ketika mengenai permukaan cermin. Pada cermin datar berlaku hukum bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, dan sinar datang normal serta sinar pantul berada satu bidang datar. Bayangan yang terbentuk tegak, maya sama besar dan berjarak sama dengan benda tetapi berada di belakang cermin. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada bagian belakang sendok terjadi seperti pada cermin cembung karena permukaannya melengkung keluar. Ketika cahaya mengenai permukaan ini, sinar pantul akan menyebar sehingga mata kita menangkap bayangan yang tampak berasal dari belakang permukaan sendok. Akibatnya, bayangan yang terlihat menjadi tegak, lebih kecil dan bersifat maya karena tidak dapat ditangkap oleh layar. Itulah sebabnya ketika kita melihat wajah pada bagian belakang sendok, wajah tampak mengecil dan tetap tegak, mirip seperti yang dihasilkan oleh cermin cembung pada spion kendaraan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung memantulkan cahaya dengan mengumpulkan sinar ke satu titik. Bayangan yang terbentuk bisa nyata atau maya, tergantung jarak benda. Jika benda jauh, bayangan terlihat nyata dan terbalik. Sedangkan jika benda sangat dekat, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Percobaan pembiasan cahaya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tampak bengkok. Hal itu terjadi karena cahaya dari pensil di dalam air dibelokkan saat keluar menuju udara. Akibatnya, pembiasan cahaya ini, bagian pensil di dalam air terlihat bergeser sehingga tampak seolah-olah patah. Selanjutnya adalah percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Percobaan difraksi. Difraksi pada CD terjadi karena permukaan CD memiliki alur-alur sangat rapat. Saat cahaya mengenai alur-alur ini, cahaya membelok dan menyebar seperti melewati banyak celah kecil. Akibat difraksi inilah permukaan CD menampilkan pola cahaya yang berwarna-warni. Selanjutnya adalah percobaan interferensi. Ketika cahaya mengenai permukaan CD, setiap alur rapat memantulkan cahaya seperti sumber kecil. Cahaya-cahaya itu kemudian saling bertemu dan bertumpuk. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan, sehingga muncul pola warna-warni. Peristiwa tumpang tindih gelombang cahaya ini disebut interferensi. Terakhir adalah percobaan dispersi. Ketika CD dimasukkan ke dalam air, cahaya yang masuk ke air berubah kecepatannya dan dibelokkan. Alur-alur rapat pada permukaan CD tetap memecah cahaya putih menjadi berbagai warna. Tetapi pembelokan cahaya di air membuat warna-warnanya terlihat berbeda sudut atau lebih lembut. Pemisahan warna akibat perbedaan panjang gelombang inilah yang disebut dispersi.